Bandara Bali tuh bener-bener kosong melompong yang biasanya tuh penuh banget di musim liburan kayak gini. Bahkan kafe-kafe juga kosong melompong. Aneh banget, biasanya liburan begini tuh penuhnya minta ampun. Seorang wisatawan merasa heran dengan kondisi Bali yang tidak seperti biasanya. Dalam video yang diunggah dalam akun media sosial pribadinya, ia menunjukkan suasana sepi mulai dari penerbangan hingga Bandara Ngurah Rai. Beberapa video di media sosial juga menunjukkan suasana pantai dan sudut-sudut objek wisata Bali yang lengang. Kondisi ini membuat publik heran karena di saat musim liburan, Pulau Dewata yang selalu jadi primadona destinasi wisata justru sepi peminat. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengakui jumlah wisatawan domestik memang sedikit menurun. Fenomena ini diduga akibat pemberitaan mengenai cuaca Bali yang kurang baik. Agar tetap bisa menikmati liburan, masyarakat memilih mengunjungi kota-kota lain seperti Yogyakarta. Namun sebaliknya, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali justru meningkat hingga 7 juta orang. Tapi memang wisatawan Nusantaranya sedikit menurun. Mungkin dikarenakan gencarnya informasi bahwa cuaca kurang baik dan juga hal-hal yang lain ya. Jadi mereka berjalan-jalan di Jawa kebanyakan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Yogyakarta juga. Meski sempat disebut sepi, aktivitas pariwisata Bali tetap berjalan dengan baik. Salah satunya di kawasan Canggu yang sejak pagi hari telah dipadati kendaraan wisatawan menuju ke sejumlah objek wisata terkenal. Tim Liputan iNews melaporkan. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,6 dan 4,7 mengguncang Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Informasi lengkapnya usai jeda, tetap di Sido Sore. Dalam rangka libur panjang sekolah, KAI Komuter Wilayah 8 Surabaya mengajak ratusan anak berkeliling menggunakan kereta komuter. Selain mengisi libur sekolah, kegiatan ini juga untuk mengenalkan seputar dunia perkeretaapian kepada anak-anak. Sekaligus ditemani ibu, puluhan anak ini mengantre menunggu kedatangan kereta api komuter di stasiun Surabaya Gubeng. Raut wajah ceria dan bahagia anak-anak tampak jelas ketika melihat kedatangan kereta api di stasiun. Setibanya kereta di stasiun, puluhan anak bersama ibunya pun langsung masuk ke dalam kereta api komuter. Kegiatan untuk mengisi libur sekolah ini merupakan sosialisasi sekaligus edukasi sebagai pengenalan transportasi publik khususnya kereta komuter lain kepada anak-anak. Kegiatan edukasi dilakukan secara menyenangkan dan interaktif sehingga anak-anak dapat belajar sambil bermain. Bagus sekali. Seperti apa, Bu? Anaknya bisa serba tahu nanti Mas, belajar bisa mandiri gitu. Apa sebelum udah pernah naik kereta api? Belum lah, belum pertama nih? Iya, sama kali. Menarik baik? Iya. Ini dalam rangka apa ini, Bu? Liburan nih, Bu, ya? Iya, wisata. Wisata. Kemana nih? Ke Surabaya Gresik. Salah satu wujud memberikan edukasi ya pada anak usia dini agar mereka juga ketika ketika mau naik kereta harus bertiket. Tadi saya jujur senang ya dengan Bu Wali naik kereta juga harus menjaga kebersihan ya, saling menghargai sesama penumpang. Sebanyak 165 anak diajak naik komuter lain Jenggala dari stasiun Surabaya Gubeng menuju stasiun Indro Gresik. Selama perjalanan, anak-anak akan dikenalkan dengan para petugas yang melayani perjalanan komuter lain maupun aturan dan ketentuan saat naik kereta komuter lain. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Mengisi libur panjang Natal dan Tahun Baru di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Mereka datang untuk melihat pembangunan Ibu Kota Nusantara. Masyarakat dari berbagai daerah datang berkunjung ke Ibu Kota Nusantara untuk menghabiskan waktu libur Natal dan Tahun Baru. Mereka datang karena penasaran ingin melihat langsung pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Salah satu pengunjung lansia mengaku bangga Kaltim mempunyai Ibu Kota Nusantara. Walaupun harus menggunakan tongkat untuk menyusuri IKN, namun ia sangat bahagia bisa langsung melihat Istana Presiden dari jarak dekat. Bangga nggak sih Bu punya IKN di Kalimantan Timur? Kalimantan Timur punya ibu kota nanti. Ibu berangkat ke sini sama siapa? Itu cucunya sih Bu. Oh
Oke, siap. Sementara warga asal Bandung, Jawa Barat sengaja datang langsung melihat perkembangan pembangunan IKN. Ia berharap IKN nantinya benar-benar dimanfaatkan agar ekonomi masyarakat sekitar ikut terdongkrak. Kita lihat nanti ke depannya benar-benar dimanfaatkan atau enggak gitu. Kami berharap ya memang benar-benar dimanfaatkan supaya bisa ada efek domino untuk ekonomi masyarakat setempat. Pihak otorita IKN menyatakan jumlah wisatawan ke IKN meningkat. Tercatat sebanyak 10.050 kendaraan dengan total 36.000 pengunjung. Kunjungan warga ke IKN ini akan terus dibuka hingga masa liburan berakhir dengan tujuan agar masyarakat tidak termakan berita hoax terkait pembangunan IKN yang mangkrak. Dari Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Lain halnya dengan di Bali, pemirsa. Biasanya ramai oleh turis domestik dan mancanegara, Bali kali ini disebut-sebut sepi wisatawan. Di media sosial, netizen ramai mengunggah video suasana Bali yang memang tak ramai seperti biasanya. KAI Daob 1 Jakarta, puncak padatan penumpang di stasiun Pasar Senen terjadi hari Minggu kemarin. KAI Daob 1 Jakarta mencatat lebih dari 295.000 penumpang tiba di berbagai stasiun wilayah Daob 1 Jakarta selama periode 28 Desember hingga 4 Januari mendatang. KAI terus memastikan layanan kedatangan penumpang berjalan aman dan lancar, khususnya di stasiun-stasiun utama yang menjadi simpul arus balik. Sementara itu jumlah penumpang kembali melonjak di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat ada peningkatan jumlah penumpang sebanyak 172.000 atau naik 22% dari hari biasanya. Pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta juga memprediksi lonjakan penumpang akan terus terjadi hingga berakhirnya masa libur Natal dan Tahun Baru. Mengisi liburan Natal dan Tahun Baru, tak ada salahnya Anda mengajak keluarga untuk berlibur. Bagi Anda yang berada di Jakarta, Samudra Ancol yang menjadi destinasi wisata favorit ibu kota menawarkan berbagai atraksi. Salah satunya atraksi mermaid atau duyung. Pemirsa, lihatlah aksi para mermaid cantik ini yang menyelam dan meliuk-liuk di dalam akuarium. Dengan gerakan yang gemulai, mereka menari di bawah air bersama ikan-ikan mengikuti irama musik. Tak segan mereka menyapa para pengunjung yang hadir. Pengunjung terlihat antusias menyaksikan penampilan mereka. Berkolaborasi dengan penyelam profesional, penampilan para mermaid ini menambah keindahan dalam aksi pertunjukan. Tak hanya aksi para mermaid, Samudra Ancol juga menawarkan keseruan lainnya bagi pengunjung. Pertunjukan satwa menjadi salah satu atraksi yang cocok untuk edukasi bagi anak-anak. Dan berikut laporan rekan Kea Della Rosa, Pandu Priyoaji, dan Novan. Pemirsa, salah satu ikon wisata Jakarta yakni Samudra Ancol kembali menjadi destinasi favorit bagi pengunjung untuk habiskan waktu liburan akhir tahunnya. Dan pemirsa, di layar kaca Anda bisa dilihat antusiasme dari pengunjung yang menyaksikan pentas atau atraksi lumba-lumba. Sudah terlihat ratusan anak sekolah hadir dan juga keluarga untuk melihat secara langsung bagaimana keseruan dari atraksi lumba-lumba. Dan untuk melihat bagaimana antusiasme dari para pengunjung, kita bisa langsung tanyakan ke salah satu anak sekolah yang hadir pada hari ini. Halo Kak Gita. Dari mana nih asalnya dan ini keberapa kalinya nih Kak Ancol nih? Nah, aku dari Banyumas dan ini aku first time ke Ancol. Gimana nih Kak kesan-kesannya untuk melihat atraksi dari lumba-lumba tadi nih Kak? Kesannya ini tuh seru banget, terus keren banget. Bisa lihat lumba-lumba pada atraksi gini, seneng banget, asik banget. Apalagi kita perginya tuh sama teman-teman, jadi asik banget. Oke, terima kasih banyak ya Kak Gita. Selamat menyaksikan kembali dan selamat liburan di Jakarta. Nah, itu dia pemirsa. Jadi destinasi di Samudra
Samudra Ancol ini kita bisa melihat beragam atraksi dari satwa, dan untuk harga tiketnya hanya 200 ribuan saja untuk ketiga destinasi sekaligus di wilayah Samudra Ancol. Dan untuk jam bukanya dari pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore. Dan sedikit tips dari saya pemirsa untuk datang lebih pagi sehingga pemirsa di rumah bisa menikmati beragam atraksinya dan juga beragam wahana yang berada di kawasan Ancol, Jakarta. Dari Jakarta, Kea Dela Rosa, Pandu, iNews melaporkan. Pemirsa, pada periode libur panjang Nataru, wisatawan berdatangan memadati Planetarium Jakarta. Khusus pelajar, tiket gratis selama 3 bulan. Dan berikut liputan rekan Dilan Aulia.